Selamat datang rombongan dari Yayasan Panjalan Kasih. Selamat kita melayani bersama-sama di tempat ini di GKN Immanuel Bulawang. Kita mau datang pada Tuhan, menyerahkan acara ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih kalau Engkau sudah menghantarkan kami tiba di tempat ini dengan selamat. Terima kasih untuk hari yang baru buat kami. Biarlah Tuhan, kami tetap memohon pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang sungguh memperhatikan umat-umatnya. Terima kasih Bapa. Kami minta Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menguasai ibadah kami, menguasai hidup kami, menguasai setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, rendahkan diri kita, sujud di altarnya. Yesus
Aku jumpa
Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau meninggikan Engkau lebih lagi. Haleluya. Amin. Kita mau berkatakan pengakuan iman rasul kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri, katakan kanan kiri kita, buka belakang. Tuhan Yesus baik. Kita undang Roh Kudus hadir di belakang kita. Kita mau satukan hati kita, karena dengan satu hati kita mau diberkati oleh Tuhan. Satukanlah, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh bercurah, Roh bercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh bercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh bercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh bercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh bercurah dari surga, Roh bercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh bercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh bercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh bercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh bercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh bercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh bercurah dari surga, gereja Tuhan
yang percaya bahwa kita akan dibangkitkan, kita akan dimenangkan, dan kita akan semua diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan segala sesuatu pasti terjadi. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Saya minta Ibu Grace untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami, sehingga Kau kumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau layakkan setiap persembahan kami agar boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Berkati kami Tuhan yang akan memberi, berkati juga kami yang belum bisa memberi saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa,
Kami akan memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hitung berkat-Mu satu-satu. Bikin susah persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati dengan limpahnya. Amin. Kita sudah sering mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita yang terkadang tidak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan sudah sediakan buat kita. Karena kita percaya, bukan karena melihat, tapi kita percaya karena kita yakin Dia senantiasa memberkati dan menolong kita. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu.
Sebelum melihat, karena ada firman Tuhan, kita yakini firman Tuhan adalah iya dan amin buat setiap kita. Engkau begitu baik Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu. Haleluya, glory, glory, haleluya. Glory, glory Tuhan, Engkau Allah yang baik.
Yes, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Tetap katakan Engkau Allah Tuhan yang Kami percaya Tuhan saat siang hari ini, sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Roh Kudus buka hati kami. Setiap kami yang rindu akan Engkau, setiap kami yang benar-benar rindu akan firman-Mu, kami percaya dengan firman-Mu memberikan kekuatan buat setiap kami, memberkati setiap kami, membawa kami semakin hari dekat kepada Engkau. Terlalu baik Engkau Tuhan.
kasih-Mu luar biasa yang tidak pernah habis untuk kami. Mari Tuhan bawa hati kami, ubah hati kami Tuhan, semakin hari mengenal Engkau secara pribadi. Thanks Lord, thanks Lord. Thank you Tuhan. Terlalu indah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk lawatan-Mu. Kau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Timotius untuk menyampaikan firman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin, puji Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu sampai dengan hari ini masih mencintai Tuhan Yesus Kristus? Semuanya ya. Kalaupun ada gak mencintai, Tuhan Yesus tetap mencintai Bapak Ibu sekalian. Ya, ada amin. Ya, kadang-kadang ada jemaat yang merasa doanya gak dikabulkan, sehingga kadang-kadang hanya rutinitas saja ke gereja. Ya, hatinya dongkol, Tuhan itu kok gak pernah mengabulkan doa begitu ya. Tapi Tuhan tahu kok isi hati daripada kita semua. Ya, walaupun Bapak Ibu membenci Tuhan Yesus Kristus, ngambek dengan Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus itu loh penuh dengan kasih. Ada amin? Tidak pernah Tuhan Yesus Kristus meninggalkan kita semua. Ya, baik. Sebelum saya masuk ke dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Timotius Putu Mertadana. Ya, asli keluarga besar kami dari Bali. Ya, terus istri saya ini tadi yang tampil. Biasanya dipanggil Bu Tim, ada kadang-kadang Bu Putu, ya enggak mesti. Ada yang Bu Louis gitu ya. Ya, terus yang kameramen ini anak saya yang paling bungsu. Dan yang dua masih pelayanan di mana itu tadi di gerejanya. Iya. Ya. Jadi kita ini dari timnya Yayasan Eklesia Ministry ya di Surabaya. Tadi ini kita layani 4 gereja. Jadi kita turun 4 gereja. 4 tim ya, tapi karena besok ini hari libur, banyak tim kita itu yang ada banyak acara keluarga gitu ya, sehingga tim kita yang datang itu hanya 3-4 orang gitu aja. Oke, baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, kita akan mulai. Saya ingin tahu sampai dengan saat ini ya, Bapak Ibu mengenal Kristus itu sudah berapa lama? Lama sekali ya. Ada yang dari lahir, dari kecil, dari keluarga Kristen, ada yang orang beralih dari agama satu ke agama Kristen, ada. Ya. Seberapa lama kita mengenal Kristus? Ada enggak kita itu mengoreksi diri kita sendiri? Anggap aja seseorang itu dia itu mengenal Kristus, dia mengikut Kristus sepanjang umurnya misalnya ya, sekarang umur 56 tahun. Pernah enggak mengoreksi dirinya sendiri? Adakah perubahan di dalam kehidupannya? Ada kira-kira Bapak Ibu? Ada perubahan? Pernah mengoreksi diri? Yang saya katakan perubahan bukan perubahan duniawi loh ya, secara duniawi ya, bukan oh saya dulu orang gak punya sekarang berubah menjadi orang kaya, bukan itu yang saya maksud. Tapi perubahan di dalam iman kita, di dalam kerohanian kita ada enggak? Ada ya, pasti ada ya, puji Tuhan ya. Kalau memang ada itu berarti ada perubahan di dalam kehidupannya, betul
Ya tapi kalau di dalam fisik yang nyata sekali itu perubahan apa? Perubahan fisik, betul enggak? Ya, dari kecil berubah, terus dari sampai besar remaja, terus sampai dewasa, sampai dengan saat ini. Perubahan wajahnya juga baru sama dengan saya ya. Wajah saya dulu saya lihat-lihat gitu, kok tambah lama, kok tambah keriput begitu ya. Itu namanya perubahan untuk secara fisik ya. Tapi yang saya tanyakan di sini, adakah perubahan di dalam iman kita, kerohanian kita? Akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Hidup kita itu harus selalu berubah. Ya, apalagi kalau kita setiap saat, ya saya nggak tahu kehidupan Bapak Ibu, setiap saat atau setiap waktu itu selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, terus mendengarkan khotbah-khotbah. Nah, dengan adanya mendengar, merenungkan firman Tuhan, kehidupan kita itu akan berubah. Betul? Ya. Karena apa? Kalau dulu 2000 tahun yang lalu, itu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia dalam bentuk fisik manusia. Murid-muridnya Tuhan Yesus mendengarkan firman secara langsung, betul enggak? Dan di sini akan terjadi perubahan dengan prosesnya murid-murid Tuhan Yesus mengikut Kristus dan akhirnya juga mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka, betul? Mereka menjadi rasul-rasul, ya, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sampai saat ini kita masih mengenal 12 rasul, betul ya? Itu karena ada perubahan. Begitu juga dengan kita. Walaupun kita saat ini tidak melihat Yesus Kristus, betul kan? Tidak melihat kan? Tapi kita bisa merasakan. Ya, Kristus itu ada dengan melalui apa? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya itu ya dan amin. Tidak pernah berubah. Kecuali kalau ada hamba Tuhan yang berubah-ubah begitu ya, ada orang-orang yang memang mau menyesatkan, dirubah-rubah itu firman Tuhan. Tapi firman Tuhan sebenarnya dalam Alkitab tidak pernah berubah dan janji Tuhan ya dan amin. Jadi dengan adanya mendengar firman Tuhan itu sama dengan melihat Kristus. Ya, mendengarkan firman Tuhan, membaca renungan-renungan firman Tuhan, itu sama dengan kita itu sudah berjumpa dengan Kristus. Kalau kita mau mengoreksi, kalau kita mau merenungkan, kita berpikir gini ya, firman Tuhan itu membuat saya ini semakin harus lebih baik. Membuat saya itu semakin haruslah jadi pemenang. Itu selalu akan ada namanya perubahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biasanya kalau manusia melihat, itu dia melihat apa faktanya, betul nggak? Manusia melihat faktanya. Ya kayak misalnya saya di mana-mana gitu yang melihat, gereja ini loh. Faktanya jemaatnya banyak. Gitu ya. Di sini gerejanya segini, jemaatnya sedikit. Itu manusia biasanya seperti itu. Tapi kalau Kristus, Tuhan Allah kita tidak melihat itu. Tuhan Yesus Kristus itu melihat apa? Hati daripada jemaat-jemaat. Percuma kalau gereja itu banyak jemaat, tapi hatinya tidak sama dengan Tuhan. Enggak bersama-sama dengan Kristus. Ada amin? Karena Tuhan maunya semua jemaat, semua anak-anak yang dikasihi, orang-orang yang dikasihi Tuhan, itu memiliki hati dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Di mana Tuhan itu sudah penuh dengan kasih kepada kita. Sebentar lagi kita akan merayakan ya, Paskah kan ya. Dia sudah berkorban untuk kita. Jadi paling tidak, kita itu harus mengoreksi diri kita setiap saat. Apa yang kita lakukan? Ya, kita koreksi, benar nggak aku melakukan ini ya? Benar nggak melakukan ini ya? Kalau kita betul-betul paham, mengenal Kristus secara pribadi melalui firman-Nya, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan menggerakkan kita. Kalau kita mau bergerak salah itu pun Roh Kudus akan menggerakkan kita untuk menuju ke jalan yang benar. Ada amin? Tapi kalau kita tidak mau mengoreksi diri kita sendiri, ya, tidak mau peduli dengan diri kita sendiri, kita tidak akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Ya,
Jadi mari Bapak Ibu, kita akan mempelajari ini ya pagi hari ini ya. Tema kita yang akan saya bawakan yaitu jaga hati akan terjadi perubahan hidup. Ya kita tahu hati kita ya. Semua punya hati kan? Punya? Iya. Biasanya orang mau melakukan segala sesuatu itu melalui hati. Betul enggak? Menerima kata-kata orang yang jelek misalnya. Dia berpikir. Jadi hati melalui berpikir kan. Kalau hati ini sudah jelek, pikiran kita sudah jelek, apa yang kita lakukan itu juga akan jelek. Betul enggak? Betul ya? Tapi kalau hati kita itu penuh dengan firman, dengan hal-hal yang baik, kita akan selalu berpikir, oh iya, kalau aku berbuat seperti ini, nantinya aku akan seperti ini. Pasti akan berbuat baik. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Jadi jaga hati itu sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting sekali jaga hati itu ya. Saya ambil ayatnya di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini jelas banget ya. Kalau kita betul-betul menjaga hati kita penuh dengan terang kasih Tuhan, otomatis apa yang kita lakukan sesuai dengan hati kita. Dan orang melihat, oh ternyata orang ini benar-benar pengikut Kristus yang sejati. Betul? Ini firman Tuhan mengatakan seperti ini loh. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita harus waspada. Jangan sampai hati kita itu terkecoh dengan hal-hal yang buruk. Karena apa? Karena lingkungan kita saat ini sangat-sangat amat buruk. Apalagi kalau kena situasi seperti kemarin aja pemilu ya, kacau sana sini. Ada sampai yang bunuh diri karena dia hendak berhasil jadi apa itu, caleg-caleg gitu ya. Nah itu karena hatinya dia. Sehingga dia apa? Dia berkorban sendiri. Hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kan begitu ya. Jadi akan terpancar kehidupan. Jadi apa yang harus dijaga dalam kehidupan kita? Pikiran kita, harta kita, kesehatan kita. Tapi satu hal yang paling penting adalah hati, Bapak Ibu. Ya, adalah hati. Hati itu adalah organ tubuh yang memiliki peranan sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Ya, hati itu adalah master kontrol daripada kehidupan kita. Jadi kontrol daripada kehidupan kita itu adalah hati kita. Ya, Tuhan Yesus Kristus itu memiliki hati yang luar biasa, kasih yang luar biasa. Ya kalau kita memiliki hati yang benar-benar sama sesuai dengan Kristus, memiliki kasih yang luar biasa, pasti kalau melihat sesama kita dalam keadaan terpuruk pun kita akan memberi kasih kepada dia, menolong dia, membantu dia, betul nggak? Tapi coba kalau hati kita tidak ada kasih, ya. Melihat saudara kita seiman misalnya dalam keadaan terpuruk misalnya, bisa-bisa begini ya, umumnya ini yang saya tahu ya, wapok kon, ya syukur kamu, ya kamu sih tidak banyak doa, nah gitu ya, kurang doa, terus kurang baca firman, itu yang biasa kita lakukan, betul nggak? Padahal itu sesama loh. Paling tidak kalau kita punya hati kasih itu tidak seperti itu. Saudara kita yang terpuruk pun apa? Ayo kita bangun dia, imannya kita bangun, hatinya dia, ayo kita segarkan kembali. Ya, ingatkan dengan firman-firman Tuhan. Kita ajak dia berdoa supaya apa? Supaya dia semangat lagi bersama-sama hidup dengan Kristus. Itu yang namanya hati yang penuh dengan kasih. Yang kita tidak dapat mengucapkan hal-hal baik jika hati kita jahat. Betul ya? Tidak akan mungkin lah kita mengatakan hal yang baik kalau hati kita itu tidak baik. Ya, jadi hati baik maka yang keluar dalam kehidupan itu pasti baik. Jika yang jahat pasti yang keluar yang pasti yang jahat. Ya, itu bisa dilihat di ayatnya di Matius 12:34 sampai dengan 35. Bisa dibantu? Matius 12 ayat 34 sampai 35.
Ya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya toh? Next, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ini firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Jangan sampai kita ini jadi ular beludak, betul gak? Firman Tuhan mengatakan ya, jangan sampai kita ini menjadi ular beludak. Yang keluar dari mulut kita itu dari hati. Ya, cemoohan, marah-marah, itu semua dari hati. Ini sebenarnya banyak Bapak Ibu. Kalau saya mau khotbahkan ya, perubahan itu bukan hanya dari hati Bapak Ibu. Dari panca indera kita itu harus berubah. Hati, mulut, pendengaran, mata, pikiran, itu satu persatu akan ada penjelasan-penjelasannya. Cuman saya pada pagi hari ini hanya hati dulu ya. Next kalau saya ada kesempatan akan saya lanjutkan. Kita harus berubah. Ya. Kita fokus kita itu harus kepada Kristus. Jangan fokus kepada dunia. Percuma. Maaf ini ya, banyak sekali kita mendengar khotbah-khotbah yang selalu mengajarkan kita tentang mujizat, tentang kekayaan, tentang berkat-berkat dalam keduniawian. Akhirnya apa yang dipikirkan oleh jemaat? Yang dipikirkan ya berkat-berkat itu aja, betul enggak? Yang dipikirkan mujizat. Padahal firman Tuhan yang benar itu bukan itu Bapak Ibu. Firman Tuhan yang benar itu kita fokus kepada Tuhan. Biarlah hidup kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Ya, nggak perlu sampai kita itu merengek-rengek seperti bangsa Israel yang memang sudah diberkati tapi dia merengek-rengek. Nggak puas dengan berkat yang dia terima. Kalau kita hidup di dalam Tuhan Bapak Ibu, udahlah. Apapun yang kita butuhkan Tuhan itu sudah sediakan semuanya. Ya, enggak mungkin Tuhan itu sampai enggak memenuhi kebutuhan kita. Kalaupun kita ada masalah, enggak perlu sampai memerintah Tuhan, Tuhan ini loh aku ada masalah ini, aku sudah pelayanan, sudah begini, ayo masalahku diselesaikan Tuhan. Enggak perlu sampai begitu Bapak Ibu. Kalaupun kita ada masalah, datang kepada Tuhan, dia bilang, ya kita bilang sama Tuhan, jangan menuntut Tuhan, tapi kita bilang, Tuhan aku ada masalah ini. Beri aku kekuatan, beri aku kuasa untuk dapat menghadapi masalah ini. Dengan begitu Tuhan tahu, oh anakku ini. Dia betul-betul dengan kerendahan hati dia memohon kepada Tuhan. Beri kekuatan, beri kuasa untuk dapat mengatasi segala masalah. Di sini Tuhan akan bekerja dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu ya. Biasanya kalau para pelayan itu seperti itu. Biasanya umumnya. Pelayan-pelayan Tuhan itu. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia tetap melayani. Ada masalah, sudah itu urusannya Tuhan. Tuhan pasti akan menyelesaikan. Itu pasti terjadi. Enggak perlu sampai kita merengek-rengek. Kalau fokus kita kepada duniawi, fokus kita kepada berkat, fokus kita kepada mujizat, akan terjadi yang namanya batu sandungan. Kecewa, betul nggak? Pasti akan terjadi itu. Karena apa? Fokus kita, pikiran kita itu di hal-hal duniawi, hal-hal berkat. Ada amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, betul-betul dan memahami firman Tuhan, kita semua itu pasti dikasih hikmat lah. Tuhan memberi hikmat. Roh Kudus akan menjelaskan lebih lagi apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita betul-betul mendengarkan firman gitu ya, betul-betul mendengarkan firman dan fokus kita kepada Tuhan. Sudahlah kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah. Kalau ada masalah, bilang aja, Tuhan aku kasih anak kekuatan supaya aku bisa kerja ya, melanjutkan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti saya ya, saya melayani. Bahkan bukan saya, hamba Tuhan juga gitu. Ada masalah, enggak mungkin dia meninggalkan apa yang diperintahkan atau pada waktu khotbah dia meninggalkan khotbah, enggak mungkin. Banyak itu kesaksian-kesaksian seperti itu.
Orang tuanya meninggal, dia berdiri di mimbar, dia berkhotbah. Tapi Tuhan selesaikan urusan-urusan yang di rumah. Ya, anaknya yang sakit, ini kesaksian saya. Saya pelayanan dengan istri saya dulu sebelum enggak punya apa-apa. Saya naik sepeda motor, kehujanan, anak lagi sakit. Pelayanan penghiburan. Istri saya ya namanya perempuan ya, wanita itu biasanya hatinya itu khawatir kan gitu ya, mau meninggalkan anak sakit gitu ya. Tapi imannya luar biasa. Pi, ayo kita pelayanan tetap. Saya namanya papa ya. Terus gimana anaknya? Ayo kita doa. Jadi kita berdoa. Kita serahkan anak saya kepada Tuhan. Saya tetap melakukan pelayanan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah kita pelayanan, di tempat pelayanan, di tempat penghiburan itu saya telepon ke ada cece-nya, kakaknya. Sinyo gimana? Tuh lari-lari. Nah, ini nyata Bapak Ibu. Ini nyata. Kalau seandainya pikiran kita fokus kepada Tuhan, hal ini pasti akan terjadi. Tapi kalau pikiran kita bukan kepada Tuhan, hanya pikiran kepada mujizat, berkat, ya, hal-hal duniawi, terus gak terjadi. Loh, kok gak sembuh ya? Sudah pasti kecewa kan? Wis gak Tuhan-Tuhanan, gak patean kan gitu bahasa Jermannya ya. Tapi mari pada pagi hari ini kita belajar mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Fokusnya kita hanya kepada Tuhan. Ya. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Ya. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Jadi ada hubungan kan? Hati, pikiran, dan perbuatan. Ya. Hati, pikiran, perkataan, ya perbuatan itu. Saya ulang lagi ya. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Harap diingat Bapak Ibu. Mari kita ubah hidup kita. Ya. Di dalam laut, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Tuhan menyelidiki hati kita. Tuhan selalu menyelidiki hati kita. Bukan dengan fisik kita ya. Fisik kita tampan, cantik, wah mentereng, bukan itu yang Tuhan lihat. Tuhan lihat selalu hati kita. Ya. Oke, mungkin ada salah satu contoh ya. Contoh kalau saya nggak kasih contoh itu kadang-kadang kan nggak ada ilustrasinya gitu, kadang-kadang kita ingin tahu sebenarnya ya. Ini ada tokoh-tokoh yang di Alkitab ya, yang mana mengalami dampak negatif ketika tidak dapat menjaga hatinya. Ya. Jadi tokoh Alkitab yang mengalami dampak hasilnya negatif ya ketika tidak dapat menjaga hatinya. Contohnya misalnya Hawa. Ya. Memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan karena hatinya tertarik pada buah itu. Betul enggak? Dampaknya apa? Jatuh dalam dosa. Ayatnya ada di Kejadian 3 ayat 6. Cuman enggak usah ya. Ayatnya di Kejadian 3 ayat 6. Ya. Ada lagi Kain. Ya. Kain panas hatinya sehingga membunuh adiknya Habel. Karena apa? Siapa yang tahu? Karena persembahannya enggak diterima sama Allah. Hati Bapak Ibu dendam mangkel. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ini tokoh-tokoh loh. Jadi bukan hanya mau zaman sekarang aja, di tokoh-tokoh pun memberikan contoh hati yang tidak baik akan ada akibatnya tidak baik. Contoh lagi Saul ya menjadi panas hati terhadap Daud sehingga dia berupaya untuk membunuhnya. Karena apa? Karena Tuhan
melihat hati Daud. Betul enggak? Bukan melihat tampangnya Daud, imut-imut, masih muda, bukan. Tapi hatinya Daud yang selalu taat dan setia. Tuhan pilih Daud menjadi raja. Ini karena apa? Karena Tuhan melihat hati, Bapak Ibu. Ya, terus Haman, ya, panas hati ketika Mordekai tidak memberi hormat. Ini loh, orang yang sombong. Dia selalu ingin dihormati orang. Ya, jangan sampai Bapak Ibu, apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Ya. Kadang-kadang ada hamba Tuhan yang inginnya dihormati sama jemaat begitu ya. Ya. Itu salah. Justru kalau kita sebagai hamba Tuhan misalnya ya, sebagai hamba Tuhan, itu sama seperti Kristus pada waktu datang ke dunia. Dia sebagai hamba, dia rendah hati, dia dijejek, dihina, disiksa, tetap dia memiliki kasih. Itu karakter Kristus. Kita harus sama dengan Kristus. Apalagi kita ini sebagai orang Kristen, betul enggak? Agama Kristen, Bapak Ibu yang memiliki agamanya apa? Agama Kristen. Oh, nanti masuk surga. Tidak akan mungkin agama Kristen masuk surga. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai orang Kristen, kita tahu Kristen itu siapa? Kristen adalah pengikut Kristus. Kalau Ibu sebagai orang Kristen sudah yakin dan percaya, kalau taat dan setia, kehidupannya layak di hadapan Tuhan dan memiliki karakter yang sempurna seperti Kristus, saya yakin dan percaya. Ending kehidupan kita itu kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, kerajaan surga di Allah Bapa sana. Ya. Terus bagaimana caranya untuk menjaga hati agar tetap kondusif dan memancarkan kehidupan yang positif bagi kita? Mulai kita belajar ya, satu persatu. Yang pertama adalah membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhanlah yang menguji hati. Dan Tuhanlah yang melihat hati kita. Jadi membawa hati kita itu kepada Tuhan dalam doa. Ya, minta kepada Tuhan agar hati kita ini disempurnakan. Ada amin Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita hanya mohon kepada Tuhan itu masalah berkat, mujizat terus. Kalau kita selalu minta itu berarti kita tuh menyuruh Tuhan Yesus Kristus, apa namanya ya, pokoknya memerintah Tuhan Yesus Kristus supaya dia menyembuhkan kita, memaksa Tuhan Yesus Kristus supaya menyembuhkan kita, supaya mujizat ada terjadi. Itu tidak benar sama sekali. Yang paling benar itu adalah sudahlah kita serahkan hati kita kepada Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan. Dan hidup kita itu akan setara, sepadan, segambar dengan karakter Kristus. Ya, kalau kita sepadan, segambar dengan karakter Kristus, saya yakin dan percaya hidup kita itu pasti layak di hadapan Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, kita belajar. Yang kedua, belajar kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah sarana yang paling efektif dan yang dapat mendeteksi hati manusia melalui firman. Firman itu mengajar kita, membimbing kita, memimpin kehidupan kita. Ya. Siapa di sini Bapak Ibu yang sudah selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Siapa? Mungkin yang muda-muda ini biasanya cepat sekali. Belum ada Bapak Ibu ya? Oke. Ya. Itu memang betul. Kita memang harus belajar membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi ada satu hal Bapak Ibu supaya mengerti. Ya, supaya mengerti ini Bapak Ibu. Ada teman-teman saya itu sampai begini. Loh, sudah berapa kali? Oh, kalau saya baca Alkitab sudah banyak kali. Loh, banyak kali gimana? Iya, 1 tahun bisa sampai 5-6 kali. Loh, baca apa? Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu ya. Terus saya bilang gini,
Kamu ngerti nggak isi Alkitab? Tidak bisa jawab dia. Lu ngerti nggak isinya Alkitab? Nggak tahu. Jujur Bapak Ibu, saya kalau belajar membaca Alkitab aja, membaca loh ya, dari Kejadian sampai Wahyu, ya selesai. Tapi kalau kita mau mengerti, memahami isi daripada Alkitab, tidak mudah Bapak Ibu. Contoh saja, contoh ini yang paling kecil, paling contoh ya. Di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab itu ada Adam dan Hawa pertama kali sebelum jatuh dalam dosa, dia tidak berpakaian, betul enggak? Apa maksudnya? Setelah dia jatuh dalam dosa, dia malu. Sehingga dia apa? Dia nutupi kemaluannya dia. Nah itu apa maksudnya? Ada mengerti? Itu hal yang paling kecil Bapak Ibu. Kalau mau saya jelaskan, wah kursus saja nanti. Ya, ada lagi di dalam Alkitab dikatakan di Kejadian bahwa anak-anak Allah menikah dengan anak-anak manusia. Anak Allah yang menciptakan Allah. Keturunannya Adam dan Hawa. Lah anak manusia siapa yang menciptakan? Mengerti? Itu hal kecil loh. Belum yang lain-lain loh. Itu yang harus kita pahami. Belum yang janji-janji Tuhan. Belum yang di perjanjian baru. Perjanjian baru itu firman Tuhan. Sampai ada perumpamaan-perumpamaan. Itu kita harus betul-betul memahami apa sih maksudnya firman Tuhan ini. Itu yang ada hubungannya dengan kehidupan kita. Ada hubungannya dengan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Apa yang Allah inginkan supaya kita berubah? Allah menginginkan kita berubah. Memiliki karakter seperti Kristus. Dan hidup kita nantinya berkenan di hadapan Allah. Itu yang Allah mau. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Allah menginginkan kita kembali lagi bersama dengan Allah. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Kita memang hidup di dunia ini. Segala sesuatunya memang sementara. Dan kebanyakan, ya saya katakan sekali lagi, kebanyakan jemaat itu fokusnya yaitu tadi untuk kehidupan di dunia. Aku itu udah kerja, aku gak dapat duit. Itu yang selalu dipikirkan, Tuhan aku tolong cari akan aku kerjaan. Itu yang selalu jadi, sehingga apa? Pikirannya mereka itu selalu fokusnya bukan kepada Allah. Pikirannya dia itu fokusnya kepada duniawi, hal-hal pekerjaan, hal-hal keuangan. Ada amin Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau, kita itu fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, hidup kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Saya yakin dan percaya, apapun yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian, Tuhan pasti akan genapi Bapak Ibu. Apalagi kalau apa yang Anda butuhkan itu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan menginginkan Bapak Ibu seperti ini misalnya dalam rencana. Sudah tidak perlu kita merengek-rengek, kita minta, Tuhan pasti akan genapi, Tuhan pasti akan berikan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ada amin. Yang ketiga, mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan, sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati dan menjadikannya menjadi suatu yang indah dan berharga di matanya. Jadi Tuhan itu mau dan siap sedia dibentuk. Ya, kita itu harus mau dibentuk oleh Tuhan. Melalui proses. Biasanya dibentuk itu melalui proses. Bagaimana kita? Kalau kita dalam keadaan sakit misalnya, ya jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan di hati Tuhan. Apalagi kita ini sebagai pelayan-pelayan aktivis di gereja. Kebanyakan itu seperti itulah. Tuhan, aku ini loh sudah melayani Engkau, aku kok dikasih sakit sembuhkan. Selalu begitu. Ya, itu berarti apa? Berarti kurang paham akan kebenaran firman Tuhan. Disinilah Tuhan akan bentuk pada saat kita sakit. Ya, saya sering sekali dibentuk sama Tuhan. Jujur, saya pernah sakit COVID, masuk rumah sakit. Satu keluarga kena semua. Dalam pikiran duniawi saya, aduh, saya sakit masuk rumah sakit, saya tidak kerja, nggak dapat duit. Gimana ya anak-anak saya, istri saya makan apa? Itu yang ada. Betul nggak? Tapi ternyata enggak.
Saya menghilangkan pikiran itu semua, istri saya juga gitu, sakit, tidak mau mikirkan, tidak tahu makan apa, tidak tahu apa. Mereka semua di rumah itu membuat mesbah doa. Dia membuat mesbah doa, dia syuting ya, dia syuting video begitu. Terus videonya dikirim ke tab saya bawa tab ini, dikirim ke saya di rumah sakit hanya melihat baca Tuhan, terima kasih. Engkau masih memberi keluargaku ini kekuatan untuk selalu bersyukur kepada Engkau, selalu mencintai Engkau, selalu beribadah kepada Engkau. Itu. Terus, tahu Bapak Ibu, dengan adanya begitu berkat itu luar biasa Bapak Ibu. Pagi, siang, malam itu banyak orang yang ngasih makan sampai buang-buang. Yang namanya beras, minyak, apa semua itu, luar biasa. Kan di luar akar pikiran kita kan, betul kan? Datang semua. Saya ternyata di rumah sakit, ya, ternyata Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan punya rencana gini. Pada waktu saya sakit, saya bilang gini, Tuhan, terima kasih Tuhan. Mungkin Tuhan kasih saya istirahat, karena saya pelayanan terus apik mungkin ya, Tuhan kasih saya istirahat. Terus Tuhan maunya apa sih? Saya nggak minta sembuh apa enggak. Kalau memang sudah waktunya ya sudah. Ya. Ternyata apa? Saya sering nyetel musik firman Tuhan, sering ngetik musik rohani, kadang-kadang videonya keluarga saya itu saya lihat. Saya satu kamar 2 orang. Ternyata pasien saya yang di sebelah kanan tuh setelah saya agak-agak istirahat gitu ya, terus dia bilang gini, Pak, Bapak ini pendeta ya? Oh enggak, saya bukan pendeta. Saya hanya hamba Tuhan. Pak tolong Pak, saya doakan ini hasil saya yang terakhir. Kalau hasil saya yang terakhir ini baik, saya bisa langsung pulang. Dia bilang begitu. Ya sudah, saya doakan. Bapak percaya? Saya bilang gitu. Bapak percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Bapak bilang itu, kalau Bapak nggak percaya saya nggak mau doa. Percuma kan? Buat apa saya doakan orang yang nggak percaya? Terus dia berjanji katanya, iya Pak, saya memang dulu Kristen, saya sudah lama nggak Kristen, nggak ke gereja, begini. Oke lah. Sekarang kalau kamu memang percaya, minta ampun kepada Tuhan. Saya bilang minta ampun aja, minta ampun kepada Tuhan dan mengucap syukur. Kalau Bapak sekarang sakit itu diproses. Yang ikuti doa saya. Ya, besoknya dia pulang. Terima kasih Pak ya. Jangan terima kasih kepada saya. Terima kasih kepada Tuhan. Enggak lama kemudian masuk lagi. Saya bilang ini saya sudah berapa hari saya di sini. Kok enggak pulang-pulang. Dalam hati saya. Ternyata yang masuk lagi itu juga gitu sama. Dia buka gini, Bapak pendeta ya. Loh, ternyata apa? Tuhan pakai saya untuk mendoakan orang yang sakit, tapi saya tetap di rumah sakit. Ini kan rencana Tuhan. Saya jalankan. Itu proses Bapak Ibu. Supaya saya dirubah gitu loh. Saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya doakan lagi. 3 kali Bapak Ibu. Yang terakhir itu saya sudah waktunya pulang. Saya bilang, percaya, saya bilang gitu. Saya sekarang pulang, kalau kamu punya iman percaya kepada Tuhan, kamu pasti besok pulang. Ternyata betul. Saya pulang, besoknya dia pulang. Bukan karena saya Bapak Ibu. Karena imannya dia, dengan proses dia sakit, dia dirubah. Supaya dia apa? Dia kembali lagi mengikut Kristus. Dia kembali lagi aktif ke gereja. Ada amin Bapak Ibu. Itulah yang namanya perubahan. Karena apa? Karena proses Tuhan merubah kita melalui proses. Jadi jangan sampai kita kalau sudah melalui proses, ini merupakan suatu yang enggak mengenakan. Jangan. Kita menghadapi masalah, kita menghadapi proses. Mengucap syukur. Apa yang kau kehendaki dalam kehidupanku Tuhan? Ya, minta kepada Tuhan yang kau kehendaki apa? Rencanamu apa dalam kehidupan saya? Jalani proses itu. Saya yakin dan percaya. Semuanya pasti akan baik adanya. Ya. Kalau kita memang betul-betul Bapak Ibu, iman kita percaya kepada Kristus,
Ya, iman kita percaya betul kepada Kristus dan mengenal Kristus secara pribadi dan bertemu dengan Kristus secara pribadi, saya yakin dan percaya yang namanya khawatir, ketakutan dan yang lain-lain tidak akan mungkin ada di dalam kehidupan kita. Ya, waktu saya sakit juga begitu. Tapi yang namanya dagingan itu sudah pastilah. Jujur saya yang dagingan pasti ada. Tempat tidur saya di sebelah saya ini ada jendela. Sebentar ada kereta. Nangis. Oh, papi. Saya gini. Susternya masuk. Sus, apa ini? Meninggal. Wih, meninggal. Enggak lama lagi, ada lagi. Jadi satu hari itu sampai 4-5 kereta lewat di jendela saya. Loh, lama-lama yang sama saya itu manusia loh ya. Saya manusia loh ya, betul ya. Ada rasa takutnya kan. Waduh, kok sih banyak yang meninggal. Kan gitu ya. Tapi ternyata waktu saya kena COVID itu COVID yang kedua. Apa namanya COVID yang kedua itu Delta Bu ya. Itu banyak sekali itu hamba-hamba Tuhan yang besar-besar yang top-top itu juga waktu itu juga banyak yang meninggal. Ya, yang top-top itu sama pendeta Leo, pendeta Alek, pendeta siapa lagi itu, banyak yang meninggal itu pada waktu saya waktu sakit Delta itu. Saya begini, aduh, sudah. Tapi saya mengerti, memang ada ketakutan, tapi saya mengerti. Yang Tuhan mau saya mendoakan. Jadi jangan saya mikir, oh ini mati, enggak. Tuhan tuh mau saya itu menjadi berkat buat orang-orang yang ada di situ. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi tidak ada yang namanya kematian. Malah saya diberkati luar biasa Bapak Ibu. Amin. Ya. Itu yang ketiga, kita mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan. Ya, coba kita baca ayatnya di Yeremia 18. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 ya. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Ya. Firman yang datang dari Tuhan ya, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tanah tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ini adalah satu perumpamaan. Ya, Tuhan memberi kita satu masalah, satu pencobaan, itu adalah proses. Ya, seperti tanah liat. Kalau dia dibuat tidak baik, diproses lagi, dibuat baik lagi. Tidak baik lagi, diproses lagi, dijadikan baik lagi. Sama seperti kita. Tuhan ubah hidup kita dengan proses pencobaan lah, masalah. Ya, setelah selesai, kok masih hidupnya begini, dikasih lagi pencobaan. Kok hidupnya begini, tidak ada perubahan maksud saya ya. Sudah ada pencobaan, sudah ada masalah dan Tuhan sudah selesaikan, tapi masih aja hidupnya seperti itu, akan diberi lagi masalah dan cobaan. Terus sehingga apa? Sehingga kita itu akan berubah kehidupan kita. Ya, kalau sudah kita berubah itu berarti apa? Itu adalah pekerjaan Allah. Allah menginginkan kita berubah hidup kita. Ya, terutama hati kita, hati yang penuh dengan kasih. Ya, oleh karena itu pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan supaya apa? Pikiran, perbuatan dan perkataan kita benar di hadapannya. Ketidakberesan dalam hati akan menghalangi sukacita, damai sejahtera pada diri kita dan kita akan kehilangan berkat-berkat Tuhan. Ya, yang saya tadi katakan, kalau hati kita penuh dengan kebaikan, hati kita yang sudah dibentuk dengan Tuhan dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka berkat itu tidak akan lepas daripada kita.
Tuhan akan selalu memberkati kita. Ya, izinkan Kristus memerintah di hati. Maka sikap, perkataan, dan perbuatan akan memancarkan kehidupan Kristus. Maksudnya, hidup kita ini biarlah sesuai, sepadan, segambar dengan karakter Kristus. Kalau Kristus penuh dengan kasih, kita juga harus penuh dengan kasih. Kalau Kristus sabar, kita juga harus penuh dengan kesabaran. Ya, Kristus kelemah lembutan, kita juga harus penuh dengan kelemah lembutan. Karena apa? Karena kita pengikut Kristus, bukan pengikut yang lain-lain. Ya, Tuhan memilih dan mengurapi Daud menjadi raja Israel karena Tuhan melihat hatinya. Ya, tidak ada hasil yang mengkhianati proses masa depan penuh harapan. Itu adalah upah bagi yang mengutamakan kebenaran di dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warnai kehidupan Bapak Ibu dengan kebenaran. Ya, penuh dengan kebenaran. Kalau memang Bapak Ibu sudah berkenan hidup Bapak Ibu di hadapan Tuhan, Tuhan akan pakai Bapak Ibu untuk mewarnai dunia ini penuh juga dengan kebenaran. Tuhan akan pakai Bapak Ibu menjadi alatnya, menjadi saksi-saksi hidupnya. Untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan menjadikan dunia ini penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, mari saya ajak Bapak Ibu, penuhi kehidupan kita, warnai kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai di luar itu. Dan fokus kita, kehidupan kita fokus hanya kepada Kristus. Ya, sehari-hari kita mau melakukan, silakan melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Ya, tapi dalam pikiran dan hati kita itu harus fokus kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, ya, berkat Tuhan itu pasti akan melimpah dalam kehidupan kita. Enggak sampai kita merengek-rengek minta Bapak Ibu. Ya, Tuhan pasti akan sediakan semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin bisa dibawakan satu buah lagu. Ubah hatiku. Ubah hatiku menjadi salju. Ubah
Tuhan, Engkau membentuk hati kami, hidup kami semakin hari berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Karena dari setiap apa yang keluar dari hati kami, apa yang baik itu juga akan keluar dari hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Timotius Putu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Memberkati juga yayasan yang ada di Surabaya Tuhan, supaya lebih banyak yang terbantu melalui yayasan ini Tuhan. Pelayanannya boleh semakin berkembang dimanapun itu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Setelah persembahan yang kedua, kita akan memberikan juga persembahan pembangunan. Hitung berkat-Mu satu-satu. Kita akan mendengarkan pujian dari sekolah minggu. Saya persilakan sekolah minggu untuk mempersiapkan diri.
Puji Tuhan, biarlah pujian dari sekolah minggu taat ya. Kita mau tetap taat dan setia kepada firman Tuhan. Pengumuman, terima kasih untuk pelayanannya Bapak Timotius ya. Biarlah jangan kapok Pak untuk pelayanan di tempat ini kembali. Tuhan berkati keluarga dan juga yayasan. Pengumuman hari Selasa ada doa ya. Ada doa mungkin kemarin karena Ibu Gembala sakit jadi dialihkan ya. Kemudian hari Minggu kembali kita beribadah di tempat ini jam 6 kembali. Jam 6 pagi kita kembali beribadah minggu depan. Dan minggu depan kembali ada kunjungan dari Surabaya. Jangan lupa yang sudah diumumkan pada minggu yang lalu bahwa kita mau menabung untuk persembahan Paskah yang akan diserahkan untuk misi GKN di dunia ya. Dari anak-anak, sekolah minggu, orang tua, pemuda, remaja semuanya akan membawa persembahan itu di Jumat Agung ya. Amplop yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu silakan diisi ya, berapapun yang sudah Bapak Ibu siapkan. Itu nanti diserahkan kepada sinode untuk misi dunia. Ya. Itu setiap setahun sekali kita mau setorkan ya. Mungkin itu saja pengumuman. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita minta berkat Tuhan ada dalam hidup kita. Kita pujikan sebab Kau besar perbuatanmu ajaib. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sudah pimpin ibadah raya dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih buat Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami senantiasa menjaga hati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan ampuni kami yang seringkali kami tidak menjaga hati kami. Kami menuruti hati kami sendiri Tuhan. Ampuni kami. Berkati keluarga Pak Timotius, Tuhan Putu, kiranya Engkau senantiasa pakai kemanapun beliau melangkah. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh, baik lansia yang dalam kelemahan tubuh saat ini Kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga banyak anak-anak sekolah minggu dan remaja yang sakit, Tuhan juga akan sembuhkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan sudah memberikan kesembuhan melalui kebenaran firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa.
kami berdoa pada pagi hari ini, biarlah Engkau akan tolong Tuhan jemaat-Mu yang tidak dapat datang karena ada keperluan. Tuhan juga akan lindungi dan memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Mungkin saat ini keadaan belum kondusif, tapi kami percaya Engkau akan mengendalikan orang-orang yang akan mengacaukan bangsa ini. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati untuk para pemimpin kami, berikan roh takut akan Tuhan, mulai dari presiden, wakil gubernur, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, RT, RW, DPR, MPR, terlebih kami berdoa untuk TNI Polri, berkati keluarganya. Tuhan tolong lindungi Tuhan TNI Polri supaya tetap solid untuk mengamankan Indonesia. Berkati daerah lingkungan tempat tinggal kami Tuhan, banyak gereja-gereja di Krepet Senggrong, biar Engkau berkati para Tuhan Pak Lurah juga para stafnya. Terima kasih Bapak, sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini. Tuhan tetap menyertai kami, tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Baik Tuhan keluarga Pak Timotius, biarlah juga akan dilindungi tiba di Surabaya dengan selamat. Terima kasih Bapak. Kami percaya hari ini Tuhan sudah berikan berkat untuk kami. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Kira lama-lama, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah dan bawalah pulang berkat, kasih anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta keselamatan yang sudah kita peroleh, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan selalu menuntun kehidupanmu, memimpin kehidupanmu, bahkan memberkatimu. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman dalam nama Yesus, orang-orang yang ada pagi hari ini menerima semua berkat. Amen. Mari kita sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Selamat Tuhan. hari Minggu. Ini Tuhan memberkati. minta waktunya sedikit. Iya.